Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini masih diberi kesehatan. Izin saya untuk memperkenalkan diri untuk mengikuti uji kompetensi Japung. Nama saya Sabam Saragi. Tanggal lahir 01/09/1975. NIP 1975 09 01 2008 011 0117. Unit kerja Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pendidikan yang saya ikuti diantaranya 1. Damkar 1 tahun 2005. 2. Pendidikan operator 1 tahun 2005. 3. Pendidikan rescue tahun 2023. 4. Pendidikan FAA tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih, itu hanya perkenalan yang dari saya. Terima kasih. Halo? Apakah benar ini kantor pemadam kebakaran? Iya, ini kantor pemadam kebakaran. Ada yang bisa saya bantu? Ada kebakaran, Pak. Untuk lokasi kebakaran di mana? Jalan Kartini Raya, RT 5 RW 11. Samping gedung klinik Kartini yang terbakar, rumah penduduk, Pak. Dengan siapa saya berbicara? Arif, Pak. Nomor telepon yang bisa dihubungin, Pak? 0813 8438 8291 atas nama Pak Jaka. Saya ulangi, Pak, ya, nomornya, Pak, ya, nomor teleponnya 0813 84 388 291 atas nama Pak Jaka. Betul, Pak. Kan? Baru halo, apakah ini benar dengan Pak Jaka? Iya, saya sendiri, Pak. Saya mendapatkan telepon bahwa terjadi kebakaran di Jalan Kartini Raya, RT 05 RW 11, titik Kendal, samping gedung klinik Kartini, Kecamatan Sawah Besar. Benar, Pak? Benar, Pak. Tolong, Pak. Aku mau besar, Pak. Tolong padamkan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Akan saya tindak lanjutin. Satu 118. Silakan masuk 118 diterima 11. Izin melaporkan. Saya menerima telepon dari warga ke kantor sektor Sawah Besar bahwa terjadi Jawa 65 di Jalan Kartini Raya, RT 05 RW 011, titik Kendal, samping gedung klinik Kartini, Kecamatan Sawah Besar. Pananam. Terjadi Jaya 65. Silakan unit luncur. Jalan Kartini Raya, RT 5 RW 11. Titik kenal samping gedung klinik Kartini, Kecamatan Sawah Besar. Silakan luncur unit 86. 86813. Baru lari ya.
Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pemindahan korban dengan cara mengangkat dan menggendong dengan baik. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus sesap dulu. Kita di sekitar amankan di sekitar kita, sesapnya aman, dan kita lihat apakah yang membahayakan di sekitar korban. Kita juga pastikan berapa korban yang kena musibah. Baru 4. Lihat di sekitar, adakah penolong untuk membantu kita. Kita akan melakukan pertolongan pertama, penilaian dini dengan cara, nah, pertama kita menanyakan, Pak, kalau korban tidak menyautin, berarti dia tidak sadar. Jadi perlu kita ketahui kalau korban tidak sadar, ada cara untuk mengetahui. Kita harus bisa pernapasannya. Bisa kita cek nadinya, atau bisa kita angkat dahunya gini, gini enggak? Sama dahinya kita pegang untuk memastikan pernapasan baik apa enggaknya. Setelah itu kita cek apakah ada patah tulang di sekitar tubuh dia. Terus sampai ke bawah, pastikan tidak ada luka patah tulang atau patah pinggang sampai seterusnya. Kemudian setelah selesai kita pemeriksaan dini, kita sudah pastikan memang korban tidak sadar. Sekarang kita lakukan pengangkatan dengan cara satu orang penolong. Dengan satu orang penolong, pertama sekali kita angkat kakinya, kita tekuk. Kita tekuk, lalu kita injak kakinya supaya pergerakan si korban tidak lari kemana-mana. Posisikan badan kita tegap. Raih tangan si korban. Pelan-pelan sambil kita tarik. Setelah itu, gini, masukkan ke antara paha tangan kanan kita, lalu begini. Ini tangan kiri kita bisa gunakan untuk mencari jalan. Misalnya pintu. Pokoknya jalan untuk membawa korban ke tempat yang aman. Selanjutnya, pemindahan dan mengangkat korban dengan 2 orang, extremity lift. Saya akan mendemonstrasikan pengangkatan korban dengan 2 penolong. Saya penolong pertama, saya membipaksikannya kepala begini. Perlahan-lahan saya akan angkat badan korban. Setelah itu, tangan korban di depan dada disilang.
penolong pertama, tangan masukkan di sela-sela ketiak korban. Penolong kedua, dia tangan melingkar di pergelangan lutut. Yang penolong kedua. Terus untuk mengangkat, badan harus kuda-kuda harus tegap begini. Dan penolong pertama dan kedua harus ada aba-aba untuk mengangkat korban. 1, 2, 3. Putar. Oke. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengangkat dan menggendong korban dengan penolong 4 orang. Kita akan mendemonstrasikan pengangkatan korbannya. Tiga penolong posisinya harus begini nih, tapi badan tegap. Nah, saya, logo penolong pertama, saya akan fiksasi leher korban. Terus selanjutnya yang penolong yang 3 memasukkan tangan di bawah badan korban dengan posisi silang, tangan silang di bawah. Jadi yang korban penolong kedua, tangan disatukan ke penolong pertama. Nah, begini. Itu posisinya. Setelah itu, korban diangkat ke lutut. 1, ini ada perintah aba-aba 3 kali angkat. 1, 2, 3 ke lutut. Oke. Setelah itu, korban didekapkan ke dada penolong korban. Oke. Setelah itu, aba-aba untuk mengangkat korban, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ah, gini. Dan untuk menurunkan juga korban, seperti itu. Pelan. Taruh di lutut. Baru turunkan bersama-sama. Iya. Selamat jalan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan simpul gulung 1, simpul gulung 2, simpul gulung 3. Tapi sebelumnya masuk kita ke simpul, kita akan membahas yang berkaitan dengan simpul. Yang berkaitan dengan simpul adalah termasuk tali. Jadi saya akan menerangkan pengertian tali. Tali adalah sesuatu benda panjang dan ramping yang terbuat dari bahan-bahan sintetis dan lainnya. Fungsi tali adalah untuk mengangkat atau beban yang diikat. Dengan itu kita akan menerangkan juga tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambungkan tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat
Misalnya tanduk atau tiang bendera. Di sini akan saya terangkan juga tentang simpul gulung. Simpul gulung adalah untuk membantu menarik utama, bisa digunakan sebagai bantuan sehingga simpul itu untuk benda yang akan ditarik. Fungsi simpul gulung untuk ikatan pada tali penarik agar orang lain dapat membantu menarik benda. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan simpul gulung 1. Pertama, kita buat simpul. Lalu ujung masukkan ke loop. Nah. Nih, ini simpul gulung 1. Simpul gulung 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan simpul gulung 2. Kita kasih loop depan, taruh di atas, ambil bagian bawah, dari bawah, lalu masukkan ke loop. Ke loop. Nah. Ke loop. Tuh. Nah. Ini simpul gulung 2. Dan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan simpul gulung 3. Pertama, kita kasih loop. Kasih loop. Pangkal tali yang di bawah ambil ke depan loop. Lalu ini buat kaki. Ini buat badan. Lalu kita ambil dari dalam kaki. Kaki. Lalu kita masukkan ke loop. Loop. Ah. Nah, ini simpul gulung 3. Ini buat kaki. Ini buat badan. Jelas ya? Untuk badan, untuk kaki. 2. Terima kasih, itu hanya saya sudah mendemonstrasikan simpul gulung 1, simpul gulung 2, simpul gulung 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.